Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Gusti Epti Prasanti dengan NIM 21040-120-140-072 dari kelas C akan mempraktekkan mengenai analisis kemampuan lahan. Yang pertama adalah SKL morfologi dan yang kedua adalah SKL ketersediaan air. Berikut merupakan tutorialnya. Selamat menyimak. Oke, di sini saya sudah menyediakan data DEM SRTM se-Jawa Tengah yang diinstal atau di-download dari website Indonesian Geospatial Portal. Ini merupakan data DEM-nya. Lalu munculkan SHP Wilstut-nya yaitu Jitipuro dan Jatiyoso. Ini lalu kita klik raster, extraction, klik raster by mass layer. Lalu inputnya masukkan data DEM tadi dengan mass layer-nya yaitu data Wilstut-nya. Lalu di run. Ya, ini merupakan hasil clip by mass layer tadi, Wilstut kita. Lalu selanjutnya klik raster, lalu projection dan warp. Di sini source-nya kita pilih yang default, targetnya kita pilih yang UTM-49S. Lalu kita run. Nah, ini sudah di reproject. Selanjutnya kita klik raster, lalu analysis, pilih yang slope karena untuk menghitung kemiringan. Lalu di sini kita checklist yang persen instead of degrees, lalu kita run. Ini merupakan hasil analisis slope-nya. Selanjutnya kita ke toolbox. Kita cari di sini reclassify by table. Nah, pilih yang ini. Pastikan raster layer-nya yang slope tadi. Lalu reclassification table-nya kita atur sesuai permen. Nah, ada permen mengenai kemiringan lereng, yaitu dari sini minimumnya 0, maksimumnya 2, lalu selanjutnya 2 dan 15. Lalu yang terakhir adalah lebih dari 40. Namun di sini karena di slope-nya paling tinggi yaitu 194, jadi di sini maksimumnya bisa kita tulis 200. Dengan value-nya sini 5, 4, 3, 2, 1. Lalu oke. Ini 1. Lalu oke. Di sini range boundariesnya kita pilih yang kedua ini. Lalu kita run. Ya, ini sudah hasil reclassified raster-nya. Jika sudah seperti ini, bisa kita properties, lalu simbologi, single band gray-nya diganti dengan single band shadow color. Di sini tinggal kita masukkan labelnya tadi. Yang satu itu adalah lebih dari 40%, 2 itu 25-40%, 3 itu 15-25%, yang keempat 2-15%, dan yang paling terakhir yaitu 0-2%. Lalu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini sebarannya. Lalu karena ini masih berupa data raster, kita ubah menjadi vektor. Caranya raster, lalu conversion, lalu polygonize. Ini pastikan input layer yang reclassified tadi, lalu kita run. Ya, ini proses sudah selesai, kita close. Lalu ini merupakan hasil vectorize tadi. Ini kita masukkan terlebih dahulu SHP morfologinya, ini sudah ada morfologinya. Ini SHP morfologi. Ya, lalu yang vectorize tadi kita fix geo terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan. Nah, ini sudah selesai fix geonya. Lalu kita ganti dulu namanya agar tidak tertukar. Lalu kita vector, geoprocessing tools, intersection, input layernya pilih layer yang fix, overlay layernya pilih yang morfologi. Nah, ini lalu kita bisa pilih mana yang kita ambil, tadi yang DN, lalu dari yang ininya kita pilih yang score morfonya. Lalu kita run. Ini juga proses intersection-nya agak lama. Ya, ini prosesnya sudah selesai, kita close, dan ini merupakan hasil intersection-nya. Lalu kita cek atributnya, ini sudah merupakan gabungan dari lereng dan morfo. Lalu kita tambahkan di sini total nilainya. Lalu kita tambahkan lagi tabel rata-rata. Lalu kita tambahkan lagi tabel keterangan, jangan lupa diganti type-nya dengan teks.
Lalu kita ke Open Field Calculator, kita update, kita pilih yang total nilai terlebih dahulu. Di sini kita pilih yang Fields and Values, pilih DN, ditambah skor Morpho. Oke, nah hasilnya sudah muncul. Lalu kita hitung rata-ratanya, Open Field lagi, kalkulator, update, kita pilih yang rata-rata. Field and Values, pilih yang total tadi, dibagi 2, karena ada 2 data tadi. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan rata-rata dari penghitungannya. Lalu kita mengelompokkan keterangannya berdasarkan permen PU. Nama kita select by expression dulu. Kita pilih yang rata-ratanya sama dengan 1. Rata sama dengan 1. Kita select, lalu kita close. Open Field Calculator, kita update yang keterangan tadi. 1 itu merupakan lahan dari morfologi. Oke. Dia akan otomatis terisi. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Itu rata-ratanya di sini ada sampai 5 ya. Berarti sekarang kita kedua dulu, kita select, close, Open Field Calculator, update. Keterangan, lalu tadi yang 2 itu artinya cukup. Oke, sudah. Lalu kita lanjut lagi ke rata-rata 3. Select, lalu kita close, Open Field lagi, pilih keterangan, artinya sedang. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang 4, rata-rata 4. Kita select, kita close, buka kalkulator lagi, update, pilih yang keterangan. Itu artinya kurang. Oke. Lalu yang terakhir itu rata-rata sama dengan 5. Kita select, close, buka kalkulator, update existing field, pilih keterangan. Yang 5 itu adalah artinya rendah. Lalu kita oke. Ya, dengan begini sudah ada semua keterangannya. Kita save dulu. Lalu kita exit. Di sini kita di solve terlebih dahulu biar hasilnya menjadi lebih sedikit atributnya. Kita bisa pilih saja dari yang rata-rata dan keterangan. Oke, kita run. Ya, sudah jadi. Kita intersection lagi dengan Wilstud kita yang per desa untuk mengetahui sebarannya. Ya, ini sudah selesai. Lihat atributnya, sudah ada per desanya. Lalu bisa kita tambahkan lagi tabel luasnya. Mengetahui luasnya, kita pilih decimal number. Oke, kita buka kalkulator, update dan pilih luas, lalu kita pilih geometri. Nah, untuk mengubah jadi hektar dibagi 10.000 saja langsung. Yang sudah keluar luasnya. Ini tinggal kita klik kanan, lalu simbol ujinya kita mengganti categorize, value-nya pilih yang keterangan. Lalu di sini random color-nya, all color ramp-nya bisa kita pilih yang ini, lalu kita classify. Nah, ini kita ubah dulu urutannya. Ini sudah hasilnya seperti ini, kita oke. Dan ini merupakan persebarannya. Lalu untuk mengetahuinya tadi labelnya kita aktifkan saja. Ya, ini sudah merupakan persebarannya per desanya. Lalu tinggal kita tambahkan elemen-elemen seperti jaringan jalan, sungai, batas desa, batas kecamatan, dan batas kabupaten. Lalu hasilnya jika telah di layout akan seperti ini. Di sini dapat diketahui bahwa di daerah timur atau di desa Beruk, Wonorejo itu terdapat atau didominasi oleh kemampuan lahan morfologi tinggi, yang artinya kawasan tersebut cocok untuk kawasan lindung dan budidaya, namun yang tidak ada kegiatan manusianya yaitu seperti wisata alam. Sedangkan semakin ke
barat itu semakin menuju rendah atau kurang, yang mana artinya cocok untuk kawasan permukiman dan juga kawasan budidaya. Sekian untuk SKL morfologi, terima kasih. Baik, selanjutnya akan beralih ke praktek analisis kemampuan lahan untuk SKL ketersediaan air. Data yang dibutuhkan atau inputnya ada 5, yaitu guna lahan, kemiringan lereng, geologi, morfologi, dan juga curah hujan. Di sini saya sudah membuat scoring-scoringnya. Pertama dari guna lahan. Ini scoringnya seperti ini, sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Permen PU. Lalu untuk lereng, aturannya seperti ini. Ini sudah saya scoring hasil dari analisis sebelumnya. Lalu untuk geologi seperti ini, dari formasinya ini scoringnya. Lalu untuk morfologi, scoringnya seperti ini. Untuk curah hujan, scoringnya seperti ini. Lalu tadi kita gunakan saja data intersection dari SKL morfologi, yaitu hasil intersection morfologi dan juga kemiringan lereng. Seperti ini. Lalu kita intersectionkan dengan guna lahan. Guna lahannya kita pilih yang skor TGL. Yang hasil tadi kita pilih yang DN dan skor morfo. Jadi kita oke, kita run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Intersectionnya sudah selesai, kita close. Ini bisa kita ganti namanya. Jadi merupakan intersection antara lereng, morfo, dan juga guna lahan. Selanjutnya kita intersection lagi dengan geologi terlebih dahulu. Ini kita ambil yang scoringnya saja. Kita run. Baik, jika sudah, ini kita ganti lagi namanya dengan lereng, morfo, dan geo. Nah, selanjutnya yang terakhir kita intersection dengan curah hujan. Kita ambil yang skor hujannya saja, lalu kita run. Jika intersectionnya sudah selesai, sini kita rename lagi. Lalu kita cek ke atributnya. Ini sudah lengkap ya, tinggal kita edit, tambahkan tabel total. Lalu kita tambahkan lagi tabel rata-rata. Lalu yang terakhir, tambahkan tabel keterangan. Jangan lupa tabnya diganti dengan teks. Lalu kita oke. Lalu kita buka open field kalkulatornya, update, kita pilih total nilai, kita jumlahkan. DN ini tadi dari lereng, kita tambahkan morfo, tambahkan TGL, lalu kita tambahkan geo, lalu kita curah hujan. Ini sudah muncul totalnya, lalu kita hitung rata-ratanya. Update, kita pilih rata-rata. Sini rata-ratanya adalah total dibagi 5, karena 5 input data yang digunakan dalam analisis ini. Lalu ini sudah ada, lalu tinggal kita isi keterangannya dengan cara select. Kita pilih yang rata-ratanya sama dengan, di sini ada 3 ya, ada 2, 3, 4. Pertama dimulai dengan 2. Kita select features, kita close. Buka open field kalkulatornya, update, pilih yang keterangan. Lalu kita lihat di Permen PU. Yang nilainya 2 itu artinya ketersediaan air rendah. Kita oke.
Selanjutnya kita select lagi yang rata-ratanya sama dengan 3. Kita buka kolokator, kita update, pilih keterangan. Di sini kita isi 3 itu artinya sedang. Yang terakhir kita select lagi yang rata-ratanya adalah 4. Kita buka kalkulatornya, kita update, pilih keterangan. 4 itu artinya tinggi. Oke. Ya, jika sudah selesai kita save terlebih dahulu. Lalu untuk mempersingkat datanya bisa kita dissolve. Ini bisa kita pilih yang rata-rata dan keterangan. Kita run. Ya, sudah selesai. Di sini bisa kita lihat atributnya sudah menjadi singkat seperti ini. Rendah, sedang, tinggi. Lalu tinggal kita properties. Simbology, kita categorize, value-nya kita pilih keterangan. Lalu di sini kita classify. Paling bawahnya dihilangkan, random color kita pilih yang blue. Jadi seperti ini agar tidak terlalu kelihatan putih, kita birukan sedikit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik OK, tinggal kita OK. Dan ini merupakan hasil dari analisis SKL ketersediaan air. Selanjutnya tinggal kita tambahkan labelnya, lalu jaringan jalan, sungai, batas desa, batas kecamatan, dan batas kabupaten. Sehingga setelah di layout hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat bahwa daerah timur itu Desa Beru, Kunorejo, dan sekitarnya cenderung dengan ketersediaan air rendah, sedangkan baratnya yaitu cenderung dengan ketersediaan air sedang. Lalu untuk yang ketersediaan air tinggi itu artinya ketersediaan air tanah dalam dan dangkalnya itu banyak, sedangkan semakin rendah berarti ketersediaan air tanah dalamnya banyak namun dangkalnya yang tidak banyak. Seperti itu, sekian praktek analisis kemampuan lahan mengenai SKL morfologi dan juga SKL ketersediaan air. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.